ketika dia memiliki daya kritis, ketika dia memiliki critical thinking, maka peranannya adalah dia sedang ingin mempersiapkan dirinya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Hidup mahasiswa. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Jamal. Kali ini kita berada di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Racing Center. Sekarang berubah nama sih sebenarnya menjadi Jalan Probasa Lama di Kota Makassar, depan Warkop atau Cafe Prokop. Nah, kali ini kenapa saya awali tadi dengan hidup mahasiswa? Karena lagi heboh nih soal di mana BEM UI Universitas Indonesia membuat semacam kritikan, semacam meme melalui sebuah poster, lalu diupload di media sosial, di feed Instagram, dan itu berbuntut panjang karena Rektorat UI memanggil pada seluruh pengurus BEM, terkhususnya Ketua BEM, untuk bisa mengklarifikasi. Dan tentu beberapa banyak kalangan tentu juga ini menimbulkan pro kontra, sampai-sampai kemudian ini trending, dibicarakan di banyak grup WhatsApp, dibicarakan di berbagai macam kolom komentar. Dan saya kira teman-teman juga nice people di Instagram, di WA juga meminta saya, kira-kira gimana ini Bang Rizal pendapatnya. Sebelum saya menyampaikan pendapat, lagi-lagi kemudian kita harus mengetahui bahwa sebenarnya kita ini apakah berada pada alam demokrasi atau kita berada pada alam non-demokrasi. Tentu semua kita menjawab bahwa ini adalah alam demokrasi. Salah satu tanda ciri demokrasi sesuai dengan pemahaman saya yang sederhana adalah memang alam yang penuh dengan atau suasana yang penuh dengan memang kebebasan berpendapat, dipenuhi dengan kekacauan opini, dipenuhi dengan berbagai macam gagasan, berbagai macam ide. Ya memang demokrasi itu ribut. Itu adalah bagian konsekuensi yang telah kita tetapkan bersama dan telah kita sepakati untuk sama-sama kita jalankan. Karena dengan begitu semua kita yang merupakan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke mempunyai hak untuk bisa menyampaikan gagasannya dan pendapatnya. Sehingga terbuka ruang-ruang kayak saya, kayak teman-teman semua di rumah juga bisa menyampaikan opini dan pendapat selama itu bisa kita pertanggungjawabkan. Bahkan sebenarnya pun juga walaupun kita tidak mampu pertanggungjawabkan, mungkin karena kita tidak punya dasar, tetapi karena rasa kita ingin menyampaikan sesuatu, itu bisa saja kita sampaikan. Dan itu sering saya lakukan dalam sebuah konten-konten yang saya lakukan. Kenapa itu penting? Karena kritik adalah bentuk kepedulian kita sebagai anak muda, bentuk kepedulian sebagai seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa yang notabene memang alam ataupun ekosistem dari mahasiswa itu adalah nalar. Ekosistem dari mahasiswa itu adalah berpikir. Jadi ketika ada mahasiswa kemudian tidak berpikir atau tidak peduli pada kondisi bangsa dan negara, maka yakin dan percaya critical thinking atau daya kritis, nalar kritis itu tidak sampai kepada mahasiswa. Padahal itulah salah satu fungsi dan tujuan daripada mahasiswa. Oke, sekarang kita lanjut pada topik yang memang menjadi substansi. Kita bisa lihat seperti yang kita lihat di postingan di BEM UI _official, yang mana itu memuat memang poster berjudul Jokowi the King of Lip Service. Di sini tertulis di halaman pertama karena ini berbentuk karosel, Jokowi the King of Lip Service. Sebelum saya baca gambarnya, saya ingin baca captionnya dulu. Jokowi the King of Lip Service. Halo UI dan Indonesia. Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tetapi realitanya seringkali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu di demo, revisi undang-undang ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya, semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekedar bentuk lip service semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual. Brigade UI 2021 bergerak progresif. Postingan ini saya langsung bagikan. Postingan ini saya langsung bagikan di Instastory saya. Dan alhamdulillah mendapatkan respon yang cukup atraktif, cukup penuh dengan dinamika balas-balas DM saya dengan beberapa netizen. Ada yang bertanya, ada yang mensupport, bahkan juga tidak sedikit yang menganggap bahwa ini adalah bagian daripada pencemaran nama baik. Banyaklah seperti itu kira-kira. Nah, di postingan ini halaman pertama yang menggambarkan
Pak Jokowi memakai mahkota di atas kepalanya. Nah, di halaman kedua, Jokowi the King of Lip Service. Gambarnya seperti ini. Nah, di bagian ketiga, situ tertulis demo dulu, direpresi kemudian. Dia pernah bilang, Bapak Presiden Jokowi pernah bilang, saya kangen sebenarnya di demo. Karena apa? Apapun pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo, pasti saya suruh masuk. Kira-kira sederhananya begitu. Nah, kita berharap sebenarnya Bapak Jokowi itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya, mengapresiasi dari seluruh anak bangsa dan anak negeri yang ingin memberikan masukan dan gagasan. Kritik itu adalah hal biasa. Kita pun kadang kalau kita kuliah, waktu saya kuliah, kadang dosen meminta ada masukan, ada kritikan di diskusi penyampaian makalah. Kadang kita memang diminta untuk kritik. Pertanyaannya kemudian ketika kritik itu dilarang, itulah yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya ada apa? Oke? Itu yang kira-kira yang difokuskan oleh teman-teman dari BEM UI. Terus juga ada Undang-Undang ITE, revisi untuk merepresi. Justru padahal sebenarnya hampir kebanyakan penjara kita ini terisi dengan mereka-mereka yang memiliki semangat untuk bebas berpendapat di media sosial, di virtual. Katanya kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini. Karena disinilah hulunya ada di sini, revisi. Faktanya Undang-Undang ITE menjadi bahaya usulan pasal baru ITE. Di tengah pandemi polemik multi interpretasi Undang-Undang ITE, Jokowi melontarkan janji-janji untuk merevisi undang-undang tersebut. Namun bukannya memberikan jaminan berdemokrasi, rencana revisi tersebut kian merepresi kebebasan berekspresi dengan ditambahnya sederet pasal karet. Ini juga yang paling banyak diberikan komentar kepada saudara-saudaraku semua, teman-teman para viewers, teman-teman netizen. Kadang-kadang saya diberikan peringatan, Kakak Rizal tolong hati-hati ketika berpendapat, tolong hati-hati ketika menyampaikan konten, apalagi itu bentuk kritik kepada pemerintahan, apalagi itu bentuk kritik kepada kekuasaan. Hati-hati Kakak Rizal, jangan sampai Kakak Rizal hilang. Mohon selalu sehat Kakak Rizal. Itu yang kebanyakan orang sampaikan kepada saya ketika kemudian saya menyampaikan sesuatu. Namun saya sadar satu hal, bahwa ketika saya ditanya apa bentuk kecintaan saya pada bangsa dan negara ini, maka saya akan bilang saya rela menghabiskan waktu saya rela menghabiskan tenaga dan pikiran saya, bahkan saya rela mengorbankan banyak hal untuk kemudian membuat sesuatu pikiran gagasan untuk melihat negara ini baik. Bukankah Pak Jokowi orang yang mengkritik, orang yang menyampaikan pendapat dan gagasan, bukankah itu adalah bentuk rasa sayang dan cintanya pada NKRI? Ini bukan persoalan Jokowi, ini persoalan negara. Ketika kritik itu disampaikan, jangan pernah melihat orang siapa yang menyampaikan, tetapi lihat substansi apa yang disampaikan. Mari kita berdebat hal-hal yang sifatnya substansi. Mari kita melihat itu secara luas, jangan sampai melihat sepotong-sepotong. Namun sayangnya kita lihat bersama bahwa BEM UI juga diserang. Nah, ini yang menarik karena pihak rektorat itu dipanggil. Akhirnya seolah-olah memang kampus kita khawatirkan besok menjadi titipan penguasa, menjadi titipan yang tidak bisa lagi independen secara leluasa. Ini kita sayangkan. Mudah-mudahan kampus-kampus lain masih tetap berada pada jalurnya untuk melihat kebebasan berekspresi dan berpendapat. Apalagi mahasiswa, apalagi sekelas UI. Oleh karena itu tentu harapan kita ke depan adalah bagaimana seluruh kampus membuat ruang-ruang yang lebih besar kepada mahasiswa agar lebih kritis. Tolong Bapak Presiden, tolong Bapak Jokowi bedakan critical thinking dengan menghina. Ini adalah bagian critical thinking. Critical thinking itu adalah proses kita menginternalisasi apa yang kita pahami lalu melihat kondisi kenyataan yang ada. Kira-kira itu sederhana yang bisa kita pahami. Oleh karena itu critical thinking bagian daripada cara anak muda berekspresi dengan cara yang kreatif. Oleh karena itu kita berharap ini tentu dianggap biasa-biasa saja. Jangan terlalu baper merespon, saya kira sederhananya seperti itu.
Nah, tambahan dari apa yang disampaikan di sini juga soal persoalan KPK yang kemudian juga saya sudah bahas sebelumnya, mempertanyakan waktu itu dia berjanji untuk memperkuat KPK Bapak Jokowi di periode keduanya. Namun kemudian kita tidak usah terlalu panjang saya sampaikan, faktanya semua kita sudah tahu KPK hari ini seperti apa. Terus juga persoalan banyaklah, terutama Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, ini adalah bagian terakhir yang saya mau sampaikan. Kita berada pada suasana jumlah anak muda, jumlah mahasiswa itu banyak sekali di Indonesia. Ini adalah usia produktif yang kita memang harus perhatikan. Dan negara punya tanggung jawab untuk itu. Ketika negara abai melihat ruang-ruang yang berusaha diciptakan oleh sendiri, berusaha diciptakan oleh mereka-mereka, saya kira ini adalah hal yang sangat positif bagi negara. Bukankah pemerintah selalu bilang, baik itu pusat, daerah, apapun itu, di berbagai perayaan hari-hari besar, dia selalu mengatakan bahwa anak muda, generasi yang akan datang adalah pemilik tongkat estafet kepemimpinan ke depan. Makanya anak muda perlu diberikan ruang. Nah, ruang inilah yang harus juga diperhatikan. Ketika dia memiliki daya kritis, ketika dia memiliki critical thinking, maka peranannya adalah dia sedang ingin mempersiapkan dirinya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Jangan pernah diserang pribadinya yang mengkritik. Saya ketika awal-awal juga membuat konten selalu diserang. Yang dilihat selalu fisiknya, kehidupan pribadinya, latar belakang keluarga, sosial dan sebagainya. Kalau ini terus kita lakukan saudara-saudaraku, maka jangan pernah berharap politik kita akan maju ke depan. Dan jangan pernah berharap anak muda banyak mengisi ruang-ruang politik. Kita butuh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang semangat, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang berani. Karena hari ini jangan sampai kita terdegradasi oleh berbagai macam pengaruh budaya luar. Dan itu saya harap dimulai dari adik-adik mahasiswa. Tetap semangat, hidup mahasiswa, teman-teman UI tetap semangat. Bahkan kalau perlu UI menjadi pionir untuk menggerakkan juga para BEM-BEM di berbagai macam kampus. Dan insya Allah Rizal Jamal siap untuk kemudian bersamai kepada teman-teman semua melalui gerakan media sosial sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi ingat, kritis itu diperlukan karena itu adalah bagian daripada kita mencintai bangsa dan negara ini. Bagi mereka-mereka yang melarang orang mengkritik, yang tidak suka dengan critical thinking, yang tidak suka dengan kritis, saya kira mereka-mereka lah yang ingin melihat bangsa ini ke depan mati perlahan-lahan. Terima kasih banyak, mohon maaf ada salah kata. Saya yakin banyak yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan dan juga mungkin banyak juga yang setuju. Silakan tulis di kolom komentar dan kita berdiskusi di sana. Semua komentar saya baca. Saya Rizal Jamal, alright, thank you. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Ewago.